Pernahkah Anda merasa rezeki terasa sempit, padahal Anda sudah bekerja keras setiap hari? Dalam ilmu hikmah dan ajaran para ulama, ada sebuah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Ternyata, ada 5 jenis orang tertentu yang jika kita bersedekah kepada mereka, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi rezeki kita bisa dibukakan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan sebagian orang mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah mengetahui rahasia ini. Usaha yang sebelumnya seret menjadi lancar, hati yang gelisah menjadi tenang, dan pintu rezeki terbuka tanpa diduga. Namun yang mengejutkan, tidak semua sedekah memiliki dampak yang sama. Ada 5 orang yang jika Anda dahulukan dalam sedekah, Allah berjanji akan melipat gandakan keberkahan hidup Anda. Siapa saja mereka? Nomor 3 sering kita lupakan, padahal justru menjadi salah satu pembuka rezeki terbesar dalam hidup. Simak sampai selesai, karena mungkin setelah mengetahui ini, cara Anda bersedekah tidak akan pernah sama lagi. Pertama, sedekah kepada orang tua. Sedekah kepada orang tua adalah salah satu amalan yang memiliki kedalaman makna spiritual yang sangat besar. Dalam kehidupan manusia, tidak ada sosok yang lebih berjasa selain orang tua. Mereka adalah sebab kita hadir di dunia ini. Sejak sebelum kita lahir, seorang ibu telah mengandung dengan penuh perjuangan, merasakan rasa sakit, kelelahan, dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Seorang ayah bekerja keras siang dan malam demi memastikan anaknya dapat hidup dengan layak. Semua itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Cinta mereka begitu tulus, bahkan seringkali mereka rela menahan lapar, lelah, dan kesedihan demi kebahagiaan anaknya. Karena itu, dalam pandangan spiritual, memberi kepada orang tua bukan sekadar sedekah biasa. Ia adalah bentuk bakti, penghormatan, dan rasa syukur yang sangat dalam kepada mereka yang telah menjadi perantara kehidupan kita. Ketika seorang anak memberikan sesuatu kepada orang tuanya dengan penuh keikhlasan, sebenarnya ia sedang menanam benih keberkahan dalam kehidupannya sendiri. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa salah satu rahasia terbesar terbukanya pintu rezeki adalah ketika seorang anak mampu membahagiakan orang tuanya. Dalam ajaran spiritual, keridhaan Allah seringkali berjalan seiring dengan keridhaan orang tua. Ketika orang tua merasa dihormati, disayangi, dan diperhatikan oleh anaknya, dari hati mereka akan lahir doa-doa yang tulus. Doa orang tua memiliki kekuatan yang sangat besar. Doa itu lahir dari hati yang penuh cinta, dari jiwa yang telah berkorban tanpa batas. Tidak sedikit orang yang kehidupannya berubah menjadi lebih baik karena doa orang tuanya. Usaha yang sebelumnya terasa berat menjadi ringan, jalan yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka, dan kesulitan yang terasa menyesakkan tiba-tiba menemukan jalan keluarnya. Sedekah kepada orang tua tidak selalu harus berupa uang atau harta yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak bentuk sedekah yang bisa diberikan kepada mereka. Memberikan perhatian, menanyakan kabar mereka, menemani mereka berbicara, membantu pekerjaan mereka, atau sekadar mendengarkan cerita mereka dengan penuh kesabaran, juga merupakan bentuk sedekah yang sangat berharga. Bagi orang tua, perhatian anak seringkali jauh lebih berharga daripada harta yang banyak. Ketika mereka merasa dihargai dan tidak dilupakan, hati mereka akan dipenuhi rasa bahagia. Kebahagiaan orang tua inilah yang seringkali menjadi pintu turunnya keberkahan dalam hidup seorang anak. Ketika orang tua merasa bangga dan bahagia terhadap anaknya, secara alami mereka akan mendoakan kebaikan untuk anak tersebut. Doa itu mungkin tidak selalu terdengar oleh telinga manusia, tetapi doa itu naik ke langit dengan penuh ketulusan. Dalam banyak kisah kehidupan, ada orang yang hidupnya berubah secara luar biasa setelah ia mulai memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Rezekinya menjadi lebih lancar, hatinya menjadi lebih tenang, dan kehidupannya terasa lebih berkah. Dalam perjalanan hidup modern, banyak orang yang terlalu sibuk mengejar kesuksesan dunia hingga tanpa sadar menjauh dari orang tuanya.
Ada yang jarang menghubungi mereka, jarang pulang untuk menemui mereka, bahkan ada yang lupa bahwa orang tua semakin hari semakin menua. Padahal waktu bersama orang tua sangatlah terbatas. Hari demi hari, usia mereka bertambah, tenaga mereka semakin berkurang, dan suatu saat akan tiba masa ketika kesempatan untuk membahagiakan mereka tidak lagi ada. Karena itu, selama orang tua masih hidup, jangan pernah menunda untuk berbuat baik kepada mereka. Sekecil apapun yang kita berikan, jika dilakukan dengan penuh cinta dan keikhlasan, nilainya sangat besar di sisi Allah. Bahkan sebuah senyuman, kata-kata lembut, atau bantuan kecil bisa menjadi kebahagiaan yang sangat besar bagi mereka. Dalam banyak pelajaran spiritual disebutkan bahwa salah satu kunci terbesar keberkahan hidup adalah membuat orang tua tersenyum. Ketika seorang anak mampu membuat orang tuanya merasa bahagia dan bangga, maka dari hati mereka akan keluar doa-doa yang menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Rezeki itu tidak selalu berupa harta yang melimpah, tetapi bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, keluarga yang harmonis, dan hidup yang penuh keberkahan. Maka sesungguhnya, sedekah kepada orang tua adalah investasi spiritual yang sangat besar. Ia bukan hanya memberi manfaat bagi orang tua, tetapi juga menjadi sebab datangnya rahmat dan keberkahan dalam hidup seorang anak. Semakin tulus seseorang membahagiakan orang tuanya, semakin besar pula kemungkinan Allah membuka pintu kebaikan dalam hidupnya. Dan seringkali, rahasia terbesar dari kehidupan yang penuh berkah bukanlah terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar kita mampu menghormati dan membahagiakan orang tua kita. Dari doa mereka yang tulus, dari senyuman mereka yang penuh cinta, keberkahan hidup seringkali mengalir tanpa kita sadari. Kedua, sedekah kepada anak yatim. Sedekah kepada anak yatim adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam ajaran spiritual. Anak yatim adalah anak yang kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung, penopang, dan tempat bersandar. Kehilangan itu bukan hanya kehilangan secara materi, tetapi juga kehilangan kasih sayang, rasa aman, dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Karena itulah, dalam banyak ajaran agama dan hikmah para ulama, membantu anak yatim dianggap sebagai amalan yang sangat mulia dan memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Ketika seseorang memberikan sedekah kepada anak yatim, sebenarnya ia tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga sedang mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Sebuah bantuan kecil seperti makanan, pakaian, biaya pendidikan, atau perhatian yang tulus bisa menjadi sumber kebahagiaan besar bagi mereka. Dalam kehidupan anak yatim, seringkali hal-hal sederhana yang diberikan dengan penuh kasih sayang dapat meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati mereka. Dalam pandangan spiritual, hati anak yatim sering dianggap sebagai hati yang sangat lembut dan dekat dengan rahmat Allah. Ketika seseorang menyantuni mereka dengan niat yang tulus, ia sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah. Banyak ulama mengatakan bahwa membantu anak yatim dapat menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidup seseorang. Rizki yang sebelumnya terasa sempit bisa menjadi lapang. Urusan yang sebelumnya terasa sulit bisa menjadi mudah, dan kehidupan yang sebelumnya penuh kegelisahan bisa berubah menjadi lebih tenang. Bahkan dalam banyak kisah nyata, ada orang-orang yang hidupnya berubah setelah mereka mulai menyantuni anak yatim secara rutin. Mereka tidak selalu menjadi kaya secara materi, tetapi hidup mereka dipenuhi keberkahan. Rizki yang mereka dapatkan terasa cukup, keluarga mereka menjadi lebih harmonis, dan hati mereka merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini terjadi karena sedekah kepada anak yatim bukan hanya memberi kepada manusia, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam.
Sedekah kepada anak yatim juga mengajarkan manusia tentang rasa empati dan kepedulian. Ketika seseorang melihat kehidupan anak yatim yang penuh keterbatasan, ia akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya. Rasa syukur ini kemudian membuat hati menjadi lebih lapang dan lebih dekat kepada Allah. Dari hati yang penuh syukur itulah seringkali lahir keberkahan dalam kehidupan. Selain itu, membantu anak yatim juga bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Ketika seseorang membantu pendidikan anak yatim misalnya, ilmu yang dipelajari oleh anak tersebut bisa menjadi kebaikan yang terus berlanjut. Anak yatim yang dibantu mungkin suatu hari akan tumbuh menjadi orang baik yang bermanfaat bagi banyak orang. Semua kebaikan yang lahir dari kehidupannya bisa menjadi pahala yang terus mengalir bagi orang yang pernah membantunya. Dalam kehidupan modern, seringkali manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa melihat orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Padahal di banyak tempat, masih ada anak-anak yang harus berjuang menjalani hidup tanpa kehadiran seorang ayah. Mereka berusaha tetap kuat meskipun hati mereka menyimpan banyak kesedihan. Ketika seseorang datang membantu mereka dengan penuh kasih, bantuan itu bukan hanya meringankan beban hidup mereka, tetapi juga memberi harapan baru dalam kehidupan mereka. Karena itu, sedekah kepada anak yatim adalah salah satu pintu kebaikan yang sangat luas. Ia bukan hanya tentang memberi harta, tetapi juga tentang memberi harapan, memberi kebahagiaan, dan memberi rasa bahwa mereka tidak sendirian di dunia ini. Setiap senyuman anak yatim yang lahir karena bantuan yang kita berikan bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam hidup kita. Dalam banyak pelajaran spiritual disebutkan bahwa orang yang gemar menyantuni anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Hatinya akan dilembutkan, kehidupannya dipenuhi keberkahan, dan langkah-langkahnya sering dipermudah oleh Allah. Karena itu, ketika kita memiliki kesempatan untuk membantu anak yatim, jangan pernah menundanya. Bisa jadi melalui tangan kita, Allah ingin menghadirkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seringkali tanpa kita sadari, melalui sedekah kepada anak yatim itulah Allah juga sedang menghadirkan keberkahan besar dalam hidup kita sendiri. Ketiga, sedekah kepada fakir dan miskin. Sedekah kepada fakir dan miskin adalah salah satu amalan yang memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ada orang yang hidup dengan kecukupan, tetapi ada juga yang harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakir dan miskin adalah mereka yang hidup dalam keterbatasan, terkadang bahkan kesulitan untuk mendapatkan makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak. Melihat kondisi seperti ini, sedekah menjadi jalan bagi manusia untuk saling membantu dan menghadirkan rahmat Allah di tengah kehidupan. Dalam pandangan spiritual, harta yang kita miliki sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita. Di dalamnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Ketika seseorang memberi kepada fakir dan miskin dengan hati yang ikhlas, sebenarnya ia sedang membersihkan hartanya dan menyucikan jiwanya. Sedekah bukanlah membuat harta menjadi berkurang, tetapi justru membuka pintu keberkahan yang lebih luas. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah mereka mulai gemar bersedekah kepada orang yang membutuhkan, hidup mereka menjadi lebih ringan dan rizki mereka terasa lebih cukup. Fakir dan miskin seringkali menjalani kehidupan yang penuh ujian. Mereka harus menghadapi kesulitan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ada yang harus bekerja keras sepanjang hari hanya untuk mendapatkan makanan sederhana. Ada pula yang harus menahan lapar demi anak-anak mereka.
Ketika seseorang datang membantu mereka, meskipun hanya dengan sedikit bantuan, itu bisa menjadi cahaya harapan dalam hidup mereka. Bagi kita mungkin terlihat kecil, tetapi bagi mereka bantuan itu bisa sangat berarti. Dalam banyak kisah kehidupan, orang-orang yang gemar membantu fakir dan miskin seringkali mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Mereka mungkin tidak langsung menjadi kaya raya, tetapi kehidupan mereka terasa lebih tenang, lebih cukup, dan lebih dipenuhi kemudahan. Ini karena sedekah yang diberikan dengan tulus seringkali menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah pun akan meringankan beban kita. Sedekah kepada fakir dan miskin juga memiliki dampak yang sangat besar bagi hati manusia. Ketika seseorang terbiasa berbagi dengan mereka yang membutuhkan, hatinya akan menjadi lebih lembut dan penuh rasa syukur. Ia akan lebih mudah menyadari bahwa segala nikmat yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah yang harus disyukuri. Dari rasa syukur inilah seringkali lahir ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Selain itu, membantu fakir dan miskin juga dapat memperkuat rasa persaudaraan dalam masyarakat. Ketika orang yang memiliki kelebihan membantu mereka yang kekurangan, terciptalah keseimbangan dalam kehidupan sosial. Sedekah menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia, menghilangkan kesenjangan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan, banyak orang yang terkadang lupa melihat penderitaan orang lain di sekitarnya. Padahal di balik keramaian kota, di balik hiruk-pikuk kehidupan, masih banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Mereka mungkin tidak meminta, tidak mengeluh, tetapi di dalam hati mereka ada harapan bahwa suatu hari akan ada tangan yang datang membantu mereka. Karena itu, ketika kita memiliki rizki, sekecil apapun, jangan ragu untuk berbagi kepada fakir dan miskin. Sedekah tidak harus menunggu kita menjadi kaya, bahkan bantuan yang sederhana pun bisa membawa kebahagiaan besar bagi mereka yang membutuhkan. Yang paling penting adalah niat yang tulus dan hati yang ikhlas dalam memberi. Seringkali manusia mencari keberkahan hidup ke tempat yang jauh, padahal keberkahan itu bisa hadir melalui perbuatan sederhana seperti membantu orang yang sedang kesulitan. Ketika seseorang memberi kepada fakir dan miskin dengan penuh kasih, sebenarnya ia sedang menanam benih kebaikan yang suatu saat akan tumbuh menjadi keberkahan dalam hidupnya. Dan seringkali tanpa disadari, dari tangan yang memberi kepada fakir dan miskin itulah Allah membuka pintu rizki yang lebih luas, menghadirkan ketenangan dalam hati, dan menjadikan hidup terasa lebih bermakna. Keempat, sedekah kepada saudara atau kerabat. Sedekah kepada saudara atau kerabat memiliki keutamaan yang sangat istimewa dalam ajaran spiritual. Tidak seperti sedekah kepada orang lain pada umumnya, sedekah kepada keluarga memiliki dua nilai kebaikan sekaligus. Pertama adalah nilai sedekah itu sendiri, dan yang kedua adalah nilai menjaga serta mempererat hubungan silaturahmi. Karena itulah, membantu saudara atau kerabat yang sedang membutuhkan bukan hanya menjadi amal kebaikan biasa, tetapi juga menjadi jalan untuk memperkuat ikatan keluarga yang seringkali mulai renggang oleh kesibukan kehidupan. Dalam kehidupan, tidak semua saudara atau kerabat memiliki kondisi yang sama. Ada yang hidup dalam kecukupan, tetapi ada juga yang sedang menghadapi kesulitan. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi, atau ada pula yang kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika seseorang datang membantu mereka dengan penuh keikhlasan, bantuan itu bukan hanya meringankan beban hidup mereka, tetapi juga menjadi bukti bahwa ikatan keluarga masih hidup dan penuh kepedulian. Dalam pandangan spiritual, menjaga hubungan keluarga adalah salah satu kunci datangnya keberkahan dalam hidup. Banyak ajaran yang menyebutkan bahwa orang yang menjaga silaturahmi akan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Hal ini bukan hanya tentang umur yang panjang secara fisik, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh kebahagiaan, dan lebih dipenuhi keberkahan.
Ketika hubungan keluarga terjaga dengan baik, hati menjadi lebih tenang dan kehidupan terasa lebih harmonis. Sedekah kepada saudara atau kerabat juga memiliki nilai yang sangat dalam karena seringkali dilakukan tanpa pamrih. Kita membantu mereka bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain, tetapi karena ada rasa kasih sayang dan tanggung jawab sebagai keluarga. Bantuan yang diberikan dengan niat seperti ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan bantuan kecil yang diberikan kepada keluarga dengan hati yang tulus bisa menjadi sebab datangnya keberkahan yang besar dalam kehidupan. Dalam banyak kisah kehidupan, ada orang yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah ia mulai memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ia yang sebelumnya jarang peduli, mulai belajar membantu saudara-saudaranya yang sedang kesulitan. Perlahan-lahan, kehidupannya sendiri mulai berubah. Usahanya menjadi lebih lancar, urusannya dipermudah, dan kehidupannya terasa lebih tenang. Hal ini terjadi karena ketika seseorang membantu keluarganya dengan penuh keikhlasan, Allah sering membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Sedekah kepada saudara atau kerabat juga dapat menghapus jarak yang mungkin pernah muncul di antara keluarga. Dalam kehidupan, tidak jarang terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran yang membuat hubungan keluarga menjadi renggang. Namun, ketika seseorang datang dengan niat baik untuk membantu dan memberi, hati yang sebelumnya keras bisa menjadi lembut kembali. Sedekah dapat menjadi jembatan yang memperbaiki hubungan dan menghadirkan kembali rasa kasih sayang dalam keluarga. Selain itu, membantu keluarga yang membutuhkan juga mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ketika kita melihat saudara yang sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup, kita akan lebih mudah menyadari betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Rasa syukur inilah yang membuat hati menjadi lebih lapang dan lebih dekat kepada Allah. Dari hati yang penuh syukur inilah seringkali lahir keberkahan dalam kehidupan. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan, seringkali manusia lebih mudah membantu orang yang jauh daripada memperhatikan keluarga sendiri. Padahal orang-orang terdekat kita seringkali membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Saudara atau kerabat mungkin tidak selalu berani meminta bantuan secara langsung, tetapi di dalam hati mereka ada harapan bahwa keluarga akan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan hidup. Karena itu, ketika kita memiliki kesempatan untuk membantu saudara atau kerabat, jangan pernah menundanya. Bantuan sekecil apapun bisa membawa kebahagiaan besar bagi mereka. Dan seringkali tanpa kita sadari, dari bantuan yang kita berikan kepada keluarga itulah Allah membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Sesungguhnya, sedekah kepada saudara atau kerabat bukan hanya tentang memberi harta, tetapi tentang menjaga cinta, menjaga persaudaraan, dan menjaga ikatan keluarga yang telah Allah satukan sejak awal kehidupan. Dari hubungan keluarga yang penuh kasih sayang itulah seringkali lahir doa-doa yang tulus dan menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidup seseorang. Kelima, sedekah kepada orang yang sedang kesulitan hidup. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang yang terlihat biasa saja sebenarnya hidup dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak orang yang sedang memikul beban berat dalam hidupnya, tetapi memilih untuk tetap diam dan menyimpannya dalam hati. Ada yang sedang terlilit hutang, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang berjuang membiayai pendidikan anaknya. Bahkan ada yang sedang menghadapi ujian hidup yang sangat berat, namun tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan. Mereka adalah orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan hidup dan seringkali keberadaan mereka tidak terlihat oleh banyak orang. Sedekah kepada orang yang sedang mengalami kesulitan hidup adalah salah satu bentuk kepedulian yang sangat mulia. Bantuan yang diberikan kepada mereka bisa menjadi cahaya harapan di tengah keadaan yang terasa gelap. Terkadang satu bantuan kecil dapat mengubah perasaan seseorang dari keputusasaan menjadi harapan. Ketika seseorang merasa bahwa masih ada orang yang peduli dengan keadaannya, hatinya akan kembali kuat untuk menjalani hidup.
Dalam pandangan spiritual, membantu orang yang sedang kesulitan bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi juga merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika seseorang dengan tulus membantu orang lain yang sedang terhimpit masalah, sebenarnya ia sedang membuka pintu kebaikan dalam hidupnya sendiri. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa orang yang membantu mereka yang sedang kesulitan justru mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Urusan yang sebelumnya terasa buntu menjadi menemukan jalan keluar. Kesulitan yang terasa berat menjadi terasa lebih ringan. Dan kehidupan yang sebelumnya penuh kegelisahan berubah menjadi lebih tenang. Orang yang sedang mengalami kesulitan hidup seringkali berada dalam keadaan yang sangat rapuh secara emosional. Mereka mungkin tersenyum di hadapan orang lain, tetapi di dalam hati mereka menyimpan banyak kesedihan. Ketika seseorang datang membantu mereka dengan penuh keikhlasan, bantuan itu tidak hanya meringankan beban materi, tetapi juga memberikan kekuatan pada hati mereka. Mereka merasa tidak sendirian menghadapi kehidupan, dan dari situlah muncul kembali semangat untuk bangkit. Sedekah kepada orang yang sedang kesulitan juga mengajarkan manusia tentang empati dan rasa kemanusiaan yang mendalam. Ketika seseorang mau membuka mata dan melihat penderitaan orang lain, ia akan lebih mudah bersyukur atas kehidupan yang dimilikinya. Rasa syukur inilah membuat hati menjadi lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah. Dari hati yang penuh rasa syukur inilah seringkali lahir keberkahan yang besar dalam kehidupan seseorang. Dalam banyak pelajaran spiritual, disebutkan bahwa ketika kita menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan, Allah juga akan menolong kita ketika kita berada dalam kesulitan. Kehidupan ini sering berjalan seperti cermin. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain suatu hari akan kembali kepada kita dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bisa saja melalui kemudahan rizki, kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, atau ketenangan hati yang tidak ternilai. Namun yang paling penting dalam sedekah adalah keikhlasan. Bantuan yang diberikan dengan niat tulus tanpa mengharapkan balasan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sedekah yang lahir dari hati yang ikhlas memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang yang menerimanya dan juga membuka pintu keberkahan bagi orang yang memberinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan untuk membantu orang yang sedang kesulitan sebenarnya sangat banyak. Bisa jadi tetangga kita sedang mengalami masalah ekonomi, teman kita sedang kesulitan membayar biaya pendidikan, atau seseorang di sekitar kita sedang berjuang menghadapi masalah hidup yang berat. Ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu mereka, sekecil apapun bantuan itu, jangan ragu untuk melakukannya. Seringkali manusia mencari keberkahan hidup melalui cara-cara yang jauh dan sulit. Padahal keberkahan itu bisa hadir melalui tindakan sederhana, seperti membantu orang yang sedang kesulitan. Dari tangan yang memberi dengan tulus, Allah dapat membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Dan seringkali tanpa kita sadari, ketika kita menjadi sebab kebahagiaan bagi orang lain yang sedang terhimpit kesulitan, pada saat yang sama, Allah juga sedang menyiapkan kebahagiaan dan keberkahan yang besar dalam kehidupan kita. Demikianlah pembahasan tentang beberapa orang yang jika kita dahulukan dalam sedekah, insya Allah dapat menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan dan rizki dalam hidup kita. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sedekah bukan hanya tentang memberi harta, tetapi juga tentang membuka hati, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali manusia berpikir bahwa untuk bersedekah harus menunggu kaya terlebih dahulu. Padahal dalam banyak pelajaran kehidupan, justru orang yang gemar bersedekah akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Sedekah yang diberikan dengan hati yang tulus tidak akan pernah membuat kita miskin. Sebaliknya, sedekah adalah salah satu jalan yang bisa menghadirkan keberkahan,
ketenangan hati, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Semoga setelah mengetahui hal ini, kita semua bisa lebih semangat untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena bisa jadi, melalui tangan kita, Allah ingin menghadirkan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Dan dari kebahagiaan yang kita berikan itulah, Allah akan menghadirkan kebaikan yang berlipat ganda dalam hidup kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu menyebarkan kebaikan dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan pengingat ini. Siapa tahu melalui video ini ada hati yang tergerak untuk bersedekah dan membantu sesama. Akhir kata, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kemudahan rizki, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.